Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opo Wae. Saya mohon maaf kepada teman-teman karena sudah lama tidak upload video. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang berhasil lolos CPNS tahun 2021. Dan bagi teman-teman yang belum lolos, mungkin belum rezekinya, harap bersabar, mudah-mudahan di tahun depan ada rezekinya. Nah, bagi teman-teman yang sudah lolos CPNS mungkin sedikit kebingungan. Nanti setelah tahap ini akan ada tahap apa saja yang akan dilalui untuk menuju ke jenjang PNS ya. Nah, jadi teman-teman, pada tahap setelah pengumuman kelulusan ini, teman-teman akan memasuki tahap pemberkasan. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman sudah memasuki pada tahap pemberkasan ini. Teman-teman nantinya akan disuruh untuk mengupload berkas-berkas seperti SKCK, surat lamaran, surat pernyataan, transkrip, kemudian ijazah, tentunya ijazah terakhir biasanya ya, terakhir yang digunakan untuk melamar, kemudian DRH atau daftar riwayat hidup yang sudah ditandatangani, kemudian surat keterangan bebas nafsa, sehat jasmani dan rohani, dan syarat-syarat lainnya yang diminta oleh instansi. Karena beberapa instansi ada syarat tambahan, biasanya ada perbedaan. Nah, berkas tadi diupload ke akun SSCASN kalau tidak salah. Kemudian ada juga berkas yang nantinya disuruh untuk mengirimkan melalui pos atau jasa pengantar barang lainnya mungkin ya. Di sini yang dikirim biasanya yang legalisirnya saja. Nah, biasanya pada tahap ini teman-teman nantinya akan diminta nomor handphone untuk nantinya dimasukkan ke dalam sebuah grup, entah itu grup Telegram atau WhatsApp. Nah, dari grup itu nanti si admin, biasanya dari admin dari instansi yang teman-teman lamar, itu nantinya akan memberikan informasi-informasi selanjutnya seputar tahapan yang akan dilalui melalui grup tersebut. Jadi usahakan untuk ketika diminta nomor HP, gunakan nomor HP yang masih aktif dan nomor HP yang untuk WhatsApp atau Telegram. Oke, kemudian tahap yang kedua yaitu penerimaan SK CPNS. Nah, setelah tadi pemberkasan selesai, jadi dari tahap pemberkasan ke penerimaan SK itu waktunya cukup lama teman-teman, biasanya sekitar 4-5 bulan. Jadi teman-teman yang belum resign dari pekerjaan sebelumnya, kalau bisa itu jangan resign dulu, karena nanti teman-teman nganggurnya lama. Oke, pada penerimaan SK ini nanti biasanya diumumkan lewat grup Telegram tadi atau grup WhatsApp tadi oleh si admin. Jadi ada semacam undangan bagi teman-teman, kemudian disuruh berkumpul pada titik lokasi tertentu. Nantinya di sana akan diberikan pembekalan, biasanya sekaligus pemberian SK CPNS dan surat perintah atau surat tugas yang nantinya digunakan teman-teman untuk melapor kepada instansi masing-masing yang teman-teman lamar. Nanti surat itu dibawa kepada instansi tersebut, kemudian teman-teman melaporkan diri bahwasanya teman-teman adalah CPNS baru yang diterima di instansi tersebut. Nanti di sana teman-teman akan berhadapan dengan kepala instansinya ya. Nah, biasanya setelah teman-teman melapor pada instansi tersebut, nantinya teman-teman silahkan untuk meminta didaftarkan pada sistem absensi di sana. Biasanya sudah ada yang menggunakan fingerprint. Nah, nantinya biasanya ada instansi yang meminta untuk teman-teman langsung bekerja atau setidaknya melihat-lihatlah sekitaran instansi tersebut. Atau biasanya ada instansi yang besoknya kita disuruh langsung bekerja di instansi tersebut, tergantung dari masing-masing instansi. Nah, kemudian biasanya ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, setelah menerima SK CPNS ini, apakah teman-teman langsung dapat gaji pada bulan pertama setelah bekerja?
seharusnya sudah mendapat gaji tapi belum dibayarkan pada bulan pertama. Biasanya 2 bulan itu teman-teman tidak gajian, nanti dirapel pada sekisaran bulan ke-6 kalau tidak salah. Kembali lagi tergantung instansi masing-masing. Kemudian tahap ketiga, setelah tadi menerima SK, kemudian teman-teman sudah mulai masuk kerja. Tahap selanjutnya yaitu mengikuti latsar atau latihan dasar. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata-kata latsar ini. Jadi untuk diangkat menjadi PNS 100%, salah satu syaratnya teman-teman harus punya SK CPNS. Kemudian teman-teman juga harus memiliki STTPL atau surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan latsar. Nah, kedua syarat itu wajib terpenuhi. Kalau tidak lulus pada latsar, otomatis teman-teman tidak bisa diangkat menjadi PNS. Tapi tenang saja, karena pada sejauh ini itu belum ada yang tidak lolos dalam latihan latsar. Yang penting teman-teman selalu absensi dan mengikuti dengan baik latihan latsar tersebut. Biasanya ada tugas-tugas yang diberikan, itu harus mengumpulkan, kemudian ya seperti waktu kuliah itulah, hampir sama. Nah, nanti pada akhir latsar itu ada semacam laporan latsar. Jadi teman-teman diminta untuk mencari permasalahan pada instansi teman-teman, kemudian teman-teman memberikan solusinya. Nanti solusinya itu dan permasalahan itu dituangkan ke dalam laporan tersebut. Nanti setelah laporan itu sudah jadi, akan ada yang menguji teman-teman, seperti sidang skripsi, tapi tidak terlalu berat ya, hanya seperti formalitas menurut saya. Nah, sedikit informasi untuk tahun kemarin itu untuk latsarnya 100% online, jadi tidak tatap muka ya. Kalau yang sebelumnya itu tatap muka, itu kita latsarnya dilatih oleh TNI, jadi seperti latihan militer itu. Tapi untuk yang tahun kemarin itu tidak sama sekali, semua latihan menggunakan online, hanya pembelajaran saja. Kalau tahun ini kurang tahu, mungkin juga masih sama, sistemnya masih online atau bisa semi online mungkin ya, separuh-separuh itu. Nah, mungkin itu tadi 3 tahapan yang harus teman-teman lalui sebagai CPNS selama 1 tahun ya, maksimal 1 tahun. Kemudian setelah itu teman-teman akan dilantik menjadi PNS dan menerima gaji 100%. Nah, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, atau jika teman-teman ada yang membutuhkan contoh dari laporan latsar itu, nanti bisa komen di kolom komentar. Kalau ada yang butuh nanti saya akan berikan. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.